semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Kali ini aku akan membacakan situasi dan perasaan Aquarius ya. Jadi buat yang kepo, kalian bisa tonton video ini. Tapi ingat, ini adalah general reading ya. Tentu tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan situasi semua orang di luar sana. Itu tidak mungkin ya. Ini tidak dibuat khusus untuk satu orang ya. Dan tidak mungkin semua situasi bisa dijangkau dalam satu pembacaan di sini ya. Jadi realistis dan sikapi secara bijaksana juga cerdas. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, simple aja, artinya tidak resonate dan jangan dipaksakan. Oke? Kita langsung menuju ke pembacaan ya, situasi dan perasaan Aquarius. Di sini selain Aquarius, aku melihat ada energi Virgo. Kemudian ada Libra. Kemudian ada Leo dan ada Pisces. Ada Sagittarius, ada Gemini ya. Ada Aries juga di sini kalau aku lihat ya. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kira-kira bagaimana perasaan dan situasi yang dihadapi oleh Aquarius yang ada di sini ya. Ini tidak untuk semua Aquarius, yang ada di sini saja, yang energinya keluar di sini ya. Aku sih melihat di sini Aquarius yang sebelumnya berada di situasi yang membahagiakan, terutama dalam hal materi. Ya, ini bisa saja sudah terjadi ya, atau telah berlalu ya. Kalau aku lihat di sini sih tadinya memang mereka berada di situasi yang cukup membahagiakan lah ya. Secara materi oke, lebih dari apa yang dibutuhkan gitu ya. Terus kebahagiaan yang lain ya, perasaan gitu ya, hubungan gitu. Tapi kemudian bisa saja mereka harus belajar dari bawah lagi gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Aku melihatnya di sini mereka dituntut untuk bukan dituntut ya, tapi mereka dihadapkan oleh cobaan yang dia bisa dibilang cukup berat gitu di sini ya. Jadi ini mungkin situasi Aquarius yang tadinya di atas terus turun ke bawah, itu yang kulihat di sini ya. Jadi bisa saja yang di atas ini memang sudah terjadi sebelumnya gitu, sudah terjadi lah ya. Mereka seperti terjun gitu ya. Dan mereka di sini ya harus menggunakan kekuatan yang ya dimiliki bisa jadi untuk menghadapi cobaan atau ujian yang yang cukup besar di sini, agak berat gitu ya. Ini bukan cuman berat tapi cukup menyakitkan juga gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Ini untuk Aquarius yang sudah berpasangan, ini bisa jadi third party situation. Ini untuk Aquarius yang resonate saja dengan energi ini ya, tidak untuk semua Aquarius. Tapi yang ada di sini saja, yang energinya keluar di sini ya. Dan di sini untuk yang cocok dengan energi ini, Aquarius yang berpasangan ya. Aku melihatnya itu tadi hubungannya diuji. Kemudian ini bisa jadi hubungannya berakhir, atau kalaupun secara status masih terhubung atau masih bersama, tapi di dalamnya ini sebenarnya sudah berakhir gitu loh. Mungkin keharmonisan, kebahagiaan gitu, itu bisa jadi gitu. Ya di antara itulah ya, antara memang sudah di ujung tanduk atau memang ya sudah berakhir gitu. Seperti yang ada di sini ya, kalau aku lihat Ten of Swords, Ten of Wands gitu ya. Kemudian di sini aku melihat yang seperti aku sebutkan, bisa jadi ada third party situation, ada pihak lain ya, cinta lain gitu yang aku lihat di sini ya. Seperti itu ya. Hubungan ini juga diuji dengan orang lain dari luar. Diuji dengan orang lain yang ada di luar masuk hubungan mereka gitu loh ya. Jadi ya third party situation itu gitu ya.
Itu yang kulihat di sini ya, hubungannya diuji dengan godaan ya, godaan godaan dari luar, pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini adalah ya orang gitu, seseorang gitu ya. Seseorang yang juga punya ketertarikan dengan salah satu orang yang ada di hubungan ini gitu ya. Jadi ya orang lain gitu ya. Itu sih hubungannya diuji dengan godaan itu kalau aku lihat ya. Dan hubungan ini juga sudah banyak masalah yang nggak beres-beres ya. Selalu terjebak di masalah yang sama. Jadi setiap mereka berusaha membereskan itu, kayak nggak beres gitu. Jadi ini semacam orang kalau ngepelnya maju. Kalau ngepelnya maju ya, apalagi ngepel basah ya, ngepel basah. Maksudnya kalau ngepel lantai itu maju gerakannya, itu kan kotor lagi ya. Kok nggak bersih-bersih sih gitu. Ya kalau memberikan contohnya dengan ngepel itu gampang ya. Biar paham aja gitu. Jadi mungkin mereka menyelesaikan sesuatu itu nggak tepat gitu. Jadinya masalah itu nggak beres-beres gitu. Ada terus gitu. Ya mungkin contohnya seperti ngepel tapi gerakannya maju ke depan gitu. Jadi ya yang habis dipel diinjak lagi gitu kan. Ya kalau ngepel sih semua orang juga tahu lah ya. Tapi kan itu hanya contoh saja. Ingat ya, contoh ya. Ini hanya contoh. Simple ya. Oke, jadi kalau aku lihat sih ini memang masalah yang udah lama ya, banyak ya. Tapi mereka itu tidak menyelesaikannya dengan tepat gitu ya. Kenapa? Ya karena masalah itu muncul terus gitu loh. Kalau masalah itu muncul terus, bisa jadi problem solvingnya ya, cara yang dipilih untuk menyelesaikannya itu nggak tepat, sehingga ya tidak menyelesaikan gitu ya. Jadi ini kayak memberikan obat tapi obatnya tidak sesuai dengan kasusnya, dengan penyebabnya gitu. Jadinya ya sebabnya itu masih ada gitu loh. Ya mungkin ibaratnya bakteri jenis A tapi dikasih antibiotik yang tidak bisa menanggulangi bakteri itu gitu loh. Jadinya ya sakitnya tetap ada, tidak terselesaikan memang masalahnya. Karena antibiotiknya salah atau nggak tepat gitu. Itu contoh biar paham maksudnya gitu ya. Oke. Ya, itu sih kalau aku lihat. Jadi baiknya ya, baiknya. Coba mundur dulu untuk melihat situasi itu secara menyeluruh. Kalau melihat situasi itu secara menyeluruh, mungkin bisa dapat ide lah ya. Kira-kira solusi apa yang tepat untuk masalah ini gitu loh. Dan ya jelas harus dipandang dari kacamata orang bijaksana juga ya. Karena kalau nggak cukup bijaksana melihat sebuah permasalahan, mungkin informasi atau pengetahuannya kurang ya sama aja gitu. Jadinya bisa gagal paham juga gitu kan. Ya jadi kuncinya itu sih. Kuncinya adalah melihat kasus itu harus secara utuh gitu. Karena melihat hanya bagian tertentu dengan secara utuh bisa saja jawabannya beda. Jawaban untuk penyelesaiannya beda gitu. Kalau sebagian ya ternyata untuk menutupi sebagian itu aja, ternyata bagian lain tidak bisa ditutupi gitu loh masalahnya gitu ya. Jadi memang harus holistik sih ya. Seperti itu. Ya, jadi pokoknya beda sudut pandang ya, beda posisi melihat itu akan beda juga kesimpulannya nantinya. Kalau beda kesimpulan atau menyimpulkan, nanti solusi yang diambil juga beda gitu. Kalau solusinya beda ya bisa jadi salah satu di antara solusi itu tidak bisa menyelesaikan gitu. Oke. Kemudian
pemahaman ya, pemahaman, kecerdasan. Nah, itu diperlukan. Ini tidak berbicara soal akademis ya, maksudnya oh harus S3 gitu. Enggak juga. S3 dalam kehidupan juga bisa gitu loh ya. Jadi harus bijaksana juga, kalau enggak ya dia gagal paham juga menerjemahkan masalah yang ada gitu. Kan masalah itu ya semacam seperti peta gitu ya, melihat peta permasalahan terus dia kalau nggak cukup paham dengan peta permasalahan itu, ya dia nggak memandang itu dengan bijaksana ya. Kalau nggak memandang itu dengan bijaksana ya balik lagi dia gagal paham gitu bisa jadi. Jadi pemahaman atau kecerdasan di sini tuh kaitannya sama kebijaksanaan seseorang sih sebenarnya ya, dalam melihat sesuatu gitu. Ada juga orang yang mungkin mereka mendahulukan ego, itu juga bisa. Jadinya untuk menyelesaikan masalah itu mereka membiarkan ego yang berbicara gitu, itu juga bisa. Jadinya ya nggak beres juga gitu. Ada yang memang benar-benar mereka pemahamannya atau kebijaksanaannya belum sampai situ. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Ngomong-ngomong soal ego nih, semua orang itu punya lah yang namanya ego gitu ya. Tapi saat harus membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, itu pastikan ego itu jangan bukan mendominasi, jangan apa ya? Iya itulah intinya ya. Tapi pastikan untuk menyelesaikan masalah ya, membuat keputusan itu bukan berdasarkan ego gitu loh ya. Kita bisa punya ego, kita bisa marah gitu ya, kita bisa sebel gitu ya. Ya it's okay, maksudnya ya udah manusiawi gitu ya. Biarkan aja dulu, butuh waktu kadang ya. Tapi saat harus membuat keputusan, ego itu harus disingkirkan, harus benar-benar objektif ya. Kayak gitu. Kalau melihat permasalahan, mungkin kadang kita juga punya pride atau ego untuk mengakui sesuatu gitu ya, tetapi ya cukup kita objektif melihat itu, kita cerna itu sendiri dulu gitu, itu juga bisa sih. Tapi intinya, walaupun kita punya ego, kita berikan waktu dulu untuk diri kita bisa apa ya, kayak menurunkan ego atau menetralisir itulah ya. Intinya sebelum kita bisa mengendalikan ego itu atau meredakan ego itu, jangan membuat keputusan atau menentukan apa ya, penyelesaian gitu bisa jadi ya kan. Membuat tindakan gitu ya, tindakan yang krusial ya. Contohnya dalam pengambilan keputusan kayak gitu. Karena ya takutnya itu akan disesali di kemudian hari gitu ya. Takutnya seperti itu. Oke. Jadi yang kulihat di sini memang ya masalah dalam hubungan ini yang sudah berlarut-larut gitu ya. Ini kelihatannya kayak hubungan itu memang sudah seperti sekarat gitu loh, dan seperti mau mati gitu. Kayak gitu kan tadi aku udah bilang di ujung tanduk gitu ya. Aku sih melihatnya di sini memang ya, kalaupun tidak berakhir secara status, itu di dalamnya sudah tadi yang aku bilang berakhir gitu. Dan udah ada orang yang masuk ke situ. Ya mungkin bisa saja salah satu di antara mereka itu sudah menjalin hubungan sama orang lain, bisa jadi seperti itu, oke? Karena di sini ada third party situation. Itu untuk Aquarius yang berpasangan ya. Ya ini tergantung posisinya Aquarius sih. Kalau yang berpasangan kemungkinan itu yang dilalui. Kalau yang tidak berpasangan bisa saja mereka menjadi pihak yang ketiga gitu. Bisa jadi kayak gitu. Bisa saja loh ya. Itu sih yang kulihat di sini, oke. Good luck, semoga diberikan yang terbaik.